Oke, halo. Di video ini saya mencoba untuk demo instalasi Simeras Kanza di Docker. Nah, untuk download source-nya atau aplikasi yang udah diinstal di sini ya, di drive-nya Kanza. Untuk perkenalan mungkin boleh ya, perkenalan singkat aja. Nama saya Sandrian Syafri. Untuk teach stack dan skill, saya di front end dan back end. Untuk teach-nya Docker, Next.js, TypeScript, dan Express. Nah, untuk achievement mungkin dari yang awalnya rumah sakit belum bridging ke SIMRS, sekarang udah terintegrasi ke SIMRS untuk semua unit. Terus untuk BPJS juga udah bridging ke Antrol dan Vclaim, juga untuk ke Satu Sehat. Dan saat ini sedang proses untuk bridging ke tanda tangan elektronik. Nah, untuk kontak information mungkin teman-teman bisa diskusi dan sharing juga kita ke email ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan bisa ke sini. Oke, di sini saya coba untuk demo aja, belum untuk panduan atau tutorial atau sharing nanti untuk proses dari awal sampai akhir supaya bisa install Docker. Nah, cuman demonya di sini saya menggunakan Docker untuk keperluan install Kanza dan untuk develop aplikasi gitu. Nah, di sini ada service. Oke, service di sini ada dua untuk service web sama database. Nah, di sini juga ada volume. Mungkin nanti di sesi lain ya, saya akan bikin dari awal mungkin ya. Apa itu service, apa itu container, network, dan seterusnya. Cuman untuk demo kali ini supaya running aja Kanza di Docker gitu. Nah, oke mungkin di sini ya. Dari ini. Nah, ini setelah kita download build aplikasinya di G Drive, ini kan seperti ini. Nah, ini file ini saya buka di kode editor VS Code, di mana ini saya udah konekin di WSL. Dan di WSL ini saya sudah install Docker. Jadi untuk pengembangannya, entah itu saya menggunakan XAMPP, entah itu saya menggunakan MariaDB atau service lainnya, itu fleksibel nanti. Nah, contohnya di sini untuk Docker Web Apache-nya, saya menggunakan ini PHP yang udah extend Apache di sana. Ini untuk instalasinya, ini untuk konfigurasinya, kita akan bikin directory. Di sini kita akan install, bukan, kita akan salin isi directory web apps yang ada di sini, yang ada di mana folder? Nah, yang ini, web apps dan konfigurasi settingnya, kita akan salin ke Docker nanti. Terus, udah semua settingnya beres, kita tinggal nge-run aja di sini. Nanti untuk prosesnya kita tungguin sampai kontainer web apps dan MariaDB-nya beres diinstal. Oke, ini udah beres untuk nge-pull ke Docker Hub-nya. Jadi kalau misalkan udah beres, di sini saya menginstal extension Docker di kode editor VS Code. Jadi kita bisa langsung lihat di sini. Untuk kontainer web apps-nya udah running dan MariaDB-nya juga udah running ya. Nah, karena udah running, kita bisa coba lihat di Docker PS. Ini untuk ngelihat state yang aktif. Minimize dulu. Nah, di sini untuk kontainer Kanzanya di webs itu running di port 88. Tapi nanti di kontainer ini ketika kita akses 88, dia akan forward ke 80 di mana web app servernya bekerja. Nah, nanti untuk di MariaDB kita akan akses di port 008 tapi di forwardnya di kontainer adalah 06 gitu. Jadi tidak akan ada bentrok lah kalau misalkan IP kita ada banyak nanti atau portnya berbeda. Nah, di sini saya coba untuk eh ini coba dihapus dulu. Tadi untuk demoin aja. Coba di Oh, kalau dihapus hapus perm ya. Oh ya nggak apa-apa. Kita delete connection dulu. Ini bukan berarti kita menghapus database, tapi kita menghapus connectionnya aja di Navigate gitu. Nah, kita coba bikin ulang koneksinya karena di situ kita install MariaDB. Nah, di sini yang kita masukin adalah ini boleh bebas aja name-nya, nama koneksi. Untuk hostnya itu localhost boleh karena dia udah kita forward ke host Windows kita. Nah, di sini port untuk MariaDB tadi udah di setup di 8 MariaDB di sini, sorry. MariaDB itu portnya di 3308. Jadi kita bisa akses di sini. Untuk env-nya saya udah bikin untuk root-nya, passwordnya root, itunya juga root ya passwordnya.
Jadi sini root. Nah, ini kita tes koneksinya. Nah, kalau udah berhasil, udah beres. Kita bisa tekan OK. Nah, sebelumnya tadi udah saya install juga. Dan ini udah saya masukin database Kanza-nya. Yang bawaan, yang ada di SIG ini sudah saya impor juga. Nih, mana ya SIG? Mana dong? SIG. Di sini nggak ada ya. Dia ada di... ini. Ini default yang udah di-download dari G Drive itu saya impor ke sini. Kita coba buka di app, di application ya. Oke, udah muncul di sini Kanzanya. Kita bisa login dan oke, typo kayaknya ya. Oke. Nah, ini udah works. Jadi kalau misalnya kita buka web server mungkin di menu pegawai, ini udah aman juga harusnya. Di sini oke, udah aman. Oke, sip. Misalkan mau update di sini Aisyah update misalnya. Kita simpan. Nah, ini harus ada JPEG. Oke. Pokoknya udah berhasil nih. Coba kita registrasiin. Oke, dokternya. Oke, unitnya kita coba refresh dulu ke IGD deh atau ke kandungan. Oke, asal rujukan boleh di skip atau bidan boleh. Kita simpan. Oke, sip. Berhasil install kebutuhannya di Docker ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Barangkali misalkan ada yang tertarik untuk panduan atau bagaimana proses install Dockernya dari awal, setupnya lah gitu. Saya nanti coba bikin. Thank you.